Coba lu bayangin, ada orang live streaming, kagak pernah pamer muka, nggak ada yang tahu wujud aslinya di real life kayak gimana. Bisa aja aslinya pace-pace, tapi pas dia cuma napas atau bersin doang, monitornya langsung kebanjiran duit ratusan juta. Bukan duit monopoli ya, duit beneran. Real ini mah, no fake-fake. Welcome to dunia virtual YouTuber, atau yang biasa kita kenal VTuber. Sebuah industri yang berhasil mengawinkan kultur wibu, kegabutan internet, dan kapitalisme modern jadi mesin pencetak duit yang agak-agak di luar nalar. Dulu pas awal muncul, orang-orang mikir tren ini tuh cringe abis, kayak ngapain sih nontonin kartun 2 dimensi main game, mending gue main gamenya sendiri, mending gue nontonin streamer yang lain. Tapi sekarang perusahaan yang ngebawahin VTuber kayak Hololive atau Niji Sanji itu udah masuk bursa saham Tokyo. Valuasinya triliunan, udah setara perusahaan minyak Uni Emirat Arab. Tapi pertanyaannya, kenapa orang rela ngeluarin uang demi waifu 2 dimensi yang gak nyata dan gak bisa lo ajak makan seblak bareng? Dan kenapa juga industri yang tadinya rame banget pas zaman pandemi, sekarang kesannya udah mulai sepi dan agak Di video kali ini kita bakal bahas semuanya tentang dunia VTuber, dari trik psikologi yang bikin dompet lo jebol sampai alasan kenapa industri ini nggak se-hype dulu lagi. Tonton sampai habis biar wawasan lu menambah, walaupun ini nggak ada ilmunya kayaknya mah. Oke, pertama-tama kita bedah dulu dari sisi penontonnya. Kenapa bisa ada orang yang rela makan ayam geprek tiap hari demi ngasih donasi ke avatar anime? Kuncinya ada satu di istilah psikologi, namanya hubungan parasosial. Bahasa gampangnya gini, lu ngerasa deket banget sama itu VTuber, ngerasa dia pacar lu, dia sahabat lu, padahal dia sendiri nggak tahu lu hidup di kecamatan mana. Hubungan satu arah yang bikin delusi tapi nagih. Nah, hubungan parasosial ini sebenarnya ada di artis K-pop, aktor drakor, atau idol-idol J-pop. Tapi di dunia VTuber, takarannya tuh di up sampai mentok karena adanya topeng digital. Karena mereka pakai avatar anime, penonton tuh nggak bakal ngelihat minusnya mereka sebagai manusia biasa. Nggak kelihatan mukanya kuncel pas bangun tidur, nggak kelihatan pas lagi ngupil. Pokoknya perfect abis dah. Avatar anime ini kayak ibaratnya kanvas kosong yang bisa lo isi pakai fantasi ideal lo tentang doi. Udah gitu, mereka interaktif parah. Lo bayangin, lo anak muda zaman sekarang yang kesepian, nggak ada temen, nolep, wibu, bawa bawang di kamar tiap hari, dapat tekanan realita hidup. Pas lo gabut nonton VTuber terus lo donate, nama lo disebut pakai suara imut. Arigato, Budi Oni-chan, sehat selalu ya, makasih donasinya, kyun. Beuh, otak lo langsung kebanjiran dopamin bro. Rasa kesepian lo langsung hilang dan digantikan sama perasaan, anjir gue divalidasi, gue dianggap ada di dunia ini. Nah, disitulah lo mulai terjebak dan dompet lo otomatis mode open source. Nah, rasa sayang dan delusi para fans ini yang kemudian dimanfaatin sama agensi buat jadi ladang duit. Dan cara mereka jualan itu pinter banget, asli. Skemanya tuh rapi, gak cuma ngandelin AdSense YouTube yang receh itu. Ada 3 jalur utama mereka buat dapet duit secara legal. Pertama, super chat. YouTube kan punya fitur donasi yang bikin chat lo nempel di atas monitor si streamer. Nah, di kultur VTuber ada semacam adu gengsi terselubung di antara para fans. Mereka balapan ngirim super chat warna merah alias nominal paling gede, bisa 1 juta ke atas sekali kirim, cuma demi ngeliat si VTuber kaget atau histeris, kayak wah gila makasih banyak ya. Dan si donatur bakal ngerasa jadi kayak king atau queen di hari itu. Istilahnya flexing, tapi jalur emosional. 2. Merchandise FOMO. Pas si VTuber ulang tahun atau ngerayain sesuatu, agensi bakal rilis merch yang limited edition, mulai dari gantungan kunci, photocard, sampai bantal peluk alias dakimakura. Fans yang udah terlanjur deep in love, anjay,
Gak bakal mikir dua kali. Gak punya duit? Ya pakai paylater aja dulu, pinjol. Yang penting dapat merch my waifu Kobo-chan biar gak FOMO. Dan yang paling gak ngotak adalah yang ketiga nih, konser virtual. Ini kalau lo jelasin ke mak lo pasti dimaki-maki sama mak lo. Gimana enggak? Agensi nyewa aula gede, masang layar proyektor raksasa, nampilin model 3D si VTuber lagi joget-joget nyanyi pakai koreografi. Dan tiketnya ludes. Harganya jutaan, setara tiket Coldplay atau Taylor Swift. Orang awam pasti mikir lu bayar mahal-mahal cuma buat nonton layar. Tapi buat fansnya, mereka nggak lagi nonton layar, mereka lagi ngerayain hobi bareng ribuan orang lain yang sefrekuensi tentunya. Secara hukum semuanya legal, ada kontrak kerja, bagi hasil antara agensi sama si orang di balik layar yang biasa disebut sebagai talent. Pokoknya ekosistemnya udah rapi banget kayak industri idol di Korea atau Jepang. Tapi ya namanya juga hidup ya kan, gak selamanya grafik itu naik terus ke atas. Kalau lo udah sering ngobrak-ngabrik internet dari lama, lo pasti ngerasa VTuber sekarang tuh gak se-hype dulu lagi, gak sesering itu seliweran di FYP lo. Dan angka penonton live-nya gak segila dulu. Kenapa industri yang tadinya kuat banget ini sekarang kelihatan agak turun? Ada 3 ulasan utama. Alasan pertama, efek pasca pandemi. Kita balik ke tahun 2020. Zaman-zamannya Covid lagi galak-galaknya nih. Semua orang dikurung di rumah, gak bisa sekolah, gak bisa nongkrong. Pokoknya lu gabut banget di rumah tuh. Mentok-mentok kalau pergi cuma dari kamar ke kamar mandi doang, habis itu balik lagi. Di saat itulah VTuber datang sebagai penyelamat kegabutan. Mereka streaming berjam-jam, nemenin lu yang lagi kesepian. Pasarnya gemuk banget karena semua orang matanya lagi tertuju ke HP atau PC. Tapi sekarang dunia udah normal lagi coy. Orang-orang udah sibuk kuliah offline, sibuk gawe, sibuk nongkrong di Senopati atau Warmindo. Waktu buat mantengin live streaming 5 jam sehari udah gak ada. Pasar yang tadinya gemuk dadakan karena pandemi sekarang balik menyusut ke ukuran aslinya. Alasan kedua, drama korporasi yang bikin capek. Dulu nonton VTuber tuh seru, kayak vibes-nya organik, kayak nonton temen aja. Tapi pas industri ini makin gede dan perputaran uangnya udah bisa sampai triliunan, kapitalisme udah mulai masuk nih. Agensi-agensi besar mulai bertingkah kayak korporasi yang kaku dan minim empati. Banyak drama internal yang bocor ke publik. Dari masalah potongan gaji yang gak ngotak, manajemen yang toksik, sampai kasus talent favorit yang diputus kontrak secara sepihak atau mengundurkan diri. Yang di dunia VTuber istilahnya adalah graduation. Nah, pas VTuber favorit lo graduation, itu avatarnya mati selamanya, kagak bakal dipakai lagi. Fans yang udah terlanjur invest emosi dan uang banyak langsung patah hati. Pas drama kayak gini terjadi berkali-kali, fans mulai mikir, ah males lah, ujung-ujungnya idola gue cuma dijadiin sapi pras sama agensinya. Alasan ketiga, pasarnya oversaturasi. Rumus internet kan simple ya. Ada hal yang viral, semua orang pasti FOMO pengen ikutan. Ngeliat Hololive atau Niji Sanji dapet duit gampang, langsung muncul ratusan agensi baru. Ribuan orang ikutan jadi VTuber indie bermodalkan model 2 dimensi yang dibeli di internet. Dampaknya apa? Pasarnya jadi kemanisan, kebanyakan opsi. Penontonnya segitu-gitu aja, tapi pilihan VTubernya ada banyak banget. Perhatian audiens jadi terpecah-pecah. Udah gitu, kontennya ya di situ-situ aja. Kalau nggak main Valorant, karaoke, ya curhat-curhat ringan sama chat kan. Nggak ada gebrakan baru yang bikin mata melotot kayak pas awal tren ini muncul. Orang-orang ya bosen. Terus apakah ini tanda-tanda kalau dunia VTuber bakal punah dan balik ke setelan pabrik? Jawabannya enggak. Ya kali mati. Industri ini nggak mati. Mereka cuma lagi ada di fase stabilisasi alias nyari titik normal baru. Sama kayak tren internet lainnya, kayak skena turnamen e-sport atau era YouTuber gaming dulu. Puncak hype-nya emang udah lewat. Penonton musiman yang nonton cuma gara-gara FOMO doang udah pada bubar jalan. Tapi penonton setianya alias para hardcore fansnya bakal tetap stay di sana. Pasarnya udah mateng. Masa depan VTuber sekarang ada di tangan para kreator yang pinter nyari celah baru. Bukan cuma sekedar duduk manis di depan PC sambil main game doang. Sekarang udah mulai banyak VTuber
yang lebih bebas bikin konten aneh-aneh tanpa aturan ketat dari agensi korporat. Ada yang bikin konten dokumenter, ada yang pakai teknologi tracking seluruh badan buat bikin komedi fisik. Bahkan ada yang mulai VTuber tapi IRL, yang kadang dia jadi tukang bangunan, kadang masak, kadang pesugihan babi ngepet. Identitas virtual ini udah bukan lagi sekadar tren musiman, tapi udah bertransformasi jadi salah satu cabang dari pop culture modern yang sah. Kesimpulannya, fenomena VTuber ini sebenarnya nunjukin satu realita yang agak sedih tapi nyata tentang generasi kita sekarang. Di era digital yang apa-apa serba online tapi bikin makin kesepian, kita semua tuh cuma lagi nyari satu hal, koneksi dan tempat bersandar. Nggak peduli mau bentuknya manusia asli di dunia nyata atau cuma sekedar avatar anime 2 dimensi yang digerakin sama orang yang antah berantah di ujung dunia sana. Selama karakter itu bisa ngasih lo hiburan, rasa nyaman, dan bikin hari-hari lo yang berat jadi agak mendingan. Buat sebagian orang, donasi ratusan ribu atau jutaan itu adalah harga yang sangat murah buat sebuah kebahagiaan. Nah, kalau lo sendiri gimana? Lo tipe orang yang rela motong uang jajan demi nyawer waifu 2 dimensi lo? Atau lo termasuk kaum normal yang masih suka heran ngelihat fenomena kayak gini? Coba lo kasih opini lo di kolom komentar, kita bahas di sana. Kalau lo suka sama video ini lo bisa like, kalau nggak suka lo bisa dislike. Dan buat kalian yang mau support, kalian bisa subscribe channel ini. Buat yang mau support lebih, kalian bisa donasi lewat Saweria. Tapi gue nggak bisa bilang yang donasi di Saweria. Pokoknya bye.